Ya, assalamualaikum sobat sekalian. Bertemu kembali dengan TMC Blog. Kita akan melakukan update ya podcast mengenai MotoGP seri ke-6 Catalunya 2026 di sirkuit Montmello. Di cerita pertama, saya akan coba bawakan ke pembalap Indonesia sendiri, Veda Ega Pratama, yang di hari Jumat ini telah menyelesaikan sesi free practice 1 dan sesi practice kelas Moto3 di sirkuit Montmello ini. Namun di akhirnya itu Veda Ega Pratama itu hanya berhasil berada di posisi 19 pada sesi praktis yang menentukan 14 pembalap pertama yang bisa lolos ke kualifikasi kedua. Sehingga dengan hasil ini Veda Ega Pratama besok di hari Sabtu itu harus mengikuti sesi kualifikasi 1 dulu untuk menentukan 4 pembalap terdepan yang bisa ikut sesi kualifikasi kedua bersama 14 pembalap yang sudah lolos terlebih dahulu dari sesi dari sesi praktis, di mana pembalap Malaysia Hakim Danis menjadi yang tercepat. Mengenai perjalanan Veda Ega sendiri ya di hari Jumat ini bisa dibilang tidak terlalu mulus gitu ya. Namun secara umum sih memang pace-nya tidak sampai 2 detikan, cuman masalahnya baik di sesi free practice 1 dan juga sesi practice itu kendalanya sepertinya Veda belum bisa terlalu cepat ya tune in dengan sirkuit ini dan juga Honda NSF 250 RW. Terlebih lagi di sesi terakhir dari time attack sesi practice untuk kelas Moto3 itu Veda Ega Pratama itu sedikit terhambat terutama di sektor terakhir ketika dia melakukan time attack, sehingga dengan sektor terakhir yang bisa dibilang agak sedikit berantakan, lap time-nya tidak cukup untuk bisa menempatkan Veda berada di posisi top 14 atau 14 besar ya di sesi praktis, sehingga ya itu dia posisi 19 dan harus ikut kualifikasi kedua. Sementara itu di kelas Moto2 pembalap Indonesia lainnya Mario Suryo Aji memang dinyatakan berhalangan untuk ikut sesi ini karena memang kurang fit ya pasca kejadian di sesi sebelumnya di Lemang. Oke, itu adalah update dari dua pembalap Indonesia di seri ini, di seri ke-6 di MotoGP Catalunya. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, di seri ke-6 ini itu cukup banyak hadir beberapa dinamika gitu ya. Dinamika silly season ya. Sekarang kita masuk ke sesi MotoGP-nya. Di hari Jumat ini juga telah menyelesaikan dua sesi free practice 1 dan juga sesi practice di mana menempatkan 10 pembalap pertama yang bisa langsung masuk ke sesi kualifikasi kedua. Nah, di sana itu ada yang tercepat namanya Pedro Acosta disusul oleh pemenang Catalunya tahun lalu yaitu Alex Marquez disusul oleh Brad Binder. KTM di sini kuat banget teman-teman sekalian. Namun berita besarnya ada beberapa nama kuat yang akhirnya itu harus ikut kualifikasi ke satu dulu besok di hari Sabtu untuk kelas MotoGP. Itu ada kayak Pecco Bagnaia, ada Jorge Martin, dan juga ada Ai Ogura. Ya, dapat dipastikan besok sesi kualifikasi pertama yang menentukan dua pembalap untuk bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua itu akan cukup hot. Nah, berita lain ya di pedok ya itu hadir dari silly season team di mana Tech 2 atau Tech 3 itu memiliki semacam kayak informasi update dinamika di mana seperti kita ketahui ya di rumor-rumor sebelumnya itu Tech 3 itu sangat digosipkan untuk bisa merapat ke HRC Honda dan membuat Honda akan hadir dengan 6 motor di musim 2027 nanti di mana sesi baru atau misalkan musim baru era baru 850 cc. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Namun update-nya nih ya, sepertinya ada upaya untuk tidak membuat hal ini terjadi gitu loh ya. Ini agak-agak sedikit politis teman-teman sekalian. Kenapa ya? Karena ada semacam kayak apa namanya perebutan kepentingan kayak gitu ya. Dimana dikhawatirkan KTM ketika ditinggalkan oleh Tech 2 atau Tech 3 tahun depan dan hanya akan membalap dengan dua motor itu mereka akan merasa kayak gimana gitu dan akhirnya ujung-ujungnya ditakutkan
KTM akan hengkang dari MotoGP seperti yang kasus yang terjadi di Suzuki. Oleh sebab itu, pedok terutama Dorna atau MotoGP Sport Entertainment itu disinyalir ya melakukan semacam kayak gerakan bawah tanah atau kayak gimana gitu ya, melakukan lobby atau melakukan pendekatan terhadap pemilik dari Tech Tua Team yang sekarang sudah dimiliki oleh salah satunya oleh Gunther Steiner, itu untuk lebih memilih untuk tetap bersama dengan KTM di tahun 2027 ketimbang bersama Honda, agar ada hadir semacam keseimbangan di sini. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Nah, permasalahannya kalau misalkan KTM itu akan tetap bersama sama Tech3 tetap bersama dengan KTM, itu ada efek dominonya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah Honda itu tidak memiliki tempat lagi ya, tempat yang disiapkan sebagai tim satelit kedua untuk menempatkan misalkan orang atau pembalap yang sebenarnya mereka tidak ingin lepaskan dari tim factory seperti kayak Luca Marini gitu ya, contohnya. Tetap ingin ditempatkan bersama Honda namun ditempatkan di tim satelit dengan support factory, seperti misalkan kalau Tech Tua atau Tech 3 itu tetap akan bersama Honda tahun depan. Nah, ketika Tech 3 tidak bersama Honda, Honda juga akan kebingungan nih. Kira-kira akan bagaimana menempatkan orang-orang yang sebenarnya masih sayang untuk mereka lepas seperti kayak Luca Marini gitu ya, dan akan ditempatkan di mana. Oleh sebab itu juga masih bergejolak di sana, dan yang pastinya kalau untuk di KTM sendiri dengan tetap kemungkinan tetapnya Tech 3 bersama KTM itu akan membuat semacam kayak kemungkinan ya beberapa pembalap yang sebenarnya masih memiliki klausul kontrak di tahun 2027 bersama KTM Factory seperti kayak Enea Bastianini itu tidak memiliki semacam kayak alasan lagi untuk bisa meninggalkan KTM. Karena di KTM tahun depan masih tetap ada yang namanya Tech 2 ya, Tech 3 ya. Nah, Maverick Vinales juga akan sangat kemungkinan bisa tetap bersama Tech 3 kalau kayak gini. Kenapa? Karena rumor KTM akan mengangkat Maverick Vinales di tim Factory tahun depan di akhir-akhir pekan ini sedikit agak tertutup dengan rumor hadirnya duet Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio tahun depan menjadi dua pembalap Factory KTM. Karena kita ketahui Pedro Acosta akan hengkang nanti tahun depan ke Ducati Lenovo atau Ducati Factory Team. Nah, dari silly season juga akan semakin bergejolak gitu ya. Salah satunya juga seperti kita ketahui ya, di pekan lalu itu hadir kayak nama Davide Brivio yang kemungkinan akan hengkang ke HRC mulai tahun 2027 nanti gitu ya. Nah, di pekan ini ya di seri ke-6 MotoGP Catalunya itu hadir informasi resmi dari HRC bahwa tahun ini 2026 adalah tahun terakhir dari Alberto Puig untuk tetap bersama tim sebagai atau memiliki role sebagai tim manager, karena tahun 2027 Alberto Puig akan mendapatkan tugas baru gitu yang istilahnya lebih general di HRC, tidak hanya menangani MotoGP, juga akan menangani pembalap-pembalap motorsport di balapan lain seperti WSBK. Sementara awalnya kan ketika begini kita berpikir bahwa informasi yang Davide Brivio kemarin tuh mungkin salah ya. Dia tidak akan menjadi seorang kayak misalkan konsultan motorsport di HRC. Nah, tapi ternyata ya informasi dari pedok di Catalunya itu tetap teman-teman sekalian, Davide Brivio walaupun nanti tahun depan bersama HRC, role-nya itu lebih ke bukan tim manager yang sifatnya teknis seperti yang dia emban sekarang bersama Track House Racing, tapi jauh lebih general lagi di HRC. Kalau nggak salah sih ada sesuatu dengan entah finansial atau berhubungan dengan apa namanya kayak sponsorship dan segala macam, tapi hadirnya di HRC untuk role-nya si apa namanya Davide Brivio gitu ya. Hari ini sendiri
Itu benar-benar sangat luar biasa gitu ya. MotoGP sendiri sempat mempertanyakan hal ini kepada Davide Brivio yang pada dasarnya Brivio menolak menjawab ya. Dia hanya bilang bahwa sekarang kita atau dia masih fokus ke track horse racing. Mengenai apa yang akan terjadi 2027 kita akan lihat lagi aja ke depan ya teman-teman sekalian. Nah, dengan track horse racing tahun depan itu tidak akan bersama Davide Brivio, maka dinamika terhadap Joan Mir pun sedikit agak goyang karena awalnya kita diinformasikan Joan Mir akan bergabung dengan track horse racing berdasarkan kedekatan dia dengan yang namanya Davide Brivio. Ketika Davide Brivio itu pindah ke HRC, Joan Mir jadi sedikit lebih goyang lagi. Dan di Catalunya ini Joan Mir ya diinformasikan itu lebih mendekat bahkan ke Gresini Racing. Ya, ini juga cukup logis ya. Kenapa? Gresini Racing awalnya memang dirumorkan akan memperoleh namanya Enea Bastian ini. Namun Enea Bastian ini agak sedikit ruwet karena dia masih punya klausul kontrak dengan KTM. Mungkin Gresini Racing berpikir bahwa kita nyarinya yang bener-bener free aja deh, sehingga diambillah ini nih kemungkinan ya pembalap dari yang tahun sekarang membalap di HRC Honda yaitu Joan Mir. Dan ketika Joan Mir nanti tahun depan akan benar-benar balapan di Gresini, maka dia akan reuni dengan kru chief lamanya yaitu Frankie Charchedi ketika dia menjadi juara dunia di Suzuki tahun-tahun yang lalu ya. Jadi lebih ke semuanya itu berhubungan teman-teman sekalian. Misalkan dari Tech 3 tadi ya yang kemungkinan akan tetap bersama dengan KTM ya untuk menjaga keutuhan grid. Jadi ada intervensi dari Dorna atau MotoGP Sport Entertainment agar tidak terjadi kayak ketimpangan kekuatan ya antara misalkan pabrikan ya, terutama yang berhubungan dengan KTM. Jadi untuk Gresini itu sangat mungkin tahun depan mereka akan kehilangan dua pembalapnya sekarang yaitu Alex Marquez yang akan tahun depan akan membalap dengan KTM Factory dan juga Fermin Aldeguer yang akan balap di VR46. Mereka kemungkinan ya Gresini Racing Ducati itu tahun depan akan benar-benar baru pembalapnya. Dan sampai hari ini potensi pembalap yang akan membalap di Gresini Racing berubah menjadi Joan Mir dan Daniel Holgado. Itu aja teman-teman sekalian update buat hari ini di hari Jumat, hari pertama race weekend MotoGP Catalunya 2026. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.